video ini akan banyak membantu tentang pendempulan di dunia masalah penggajian. Oke. Keberatan sih kalau boleh ngomong. Lu mau quality mungkin ya so-so. Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama gue Maverick Jonathan yang belum tahu. Jadi video kali ini gue bersama Ko Marco lagi. Halo Ko. Ya, jangan bosan ya. Karena kita akan membahas lagi tentang produk-produk bengkel lebih dalam lagi. Kalau pertama kita udah bahas ya Ko ya mengenai barang-barang dari U-POL, si anjing U-POL. Ya. Clear jahat. Clear jahat. Dan juga kedua kita udah bahas mengenai spray gun dari Wacom. Ya. Dan kali ini kita pengen balik lagi ke topik yang pertama, tetapi lebih dalam lagi mengenai dempul dari U-POL. Nah, kenapa gua sekarang undang Ko Marco untuk kita bahas? Karena gua lihat banyak sekali orang yang belum tahu mengenai betapa pentingnya mengetahui tentang pendempulan di dunia pengecatan, terutama di bengkel body repair. Seperti yang teman-teman lihat di kiri gua banyak produk dari U-POL. Gue pengen Ko Marco mungkin jelasin kok ini kira-kira produk apa aja sih ini? Oke, jadi ini kita ada produk U-POL X Soft namanya, Extra Soft. Ini yang biasa kita sebut dempul anjing, ya kan? Jadi kita udah mulai masuk produk ini dari akhir tahun lalu, dan produknya meskipun gue bilang harganya anjing, tapi bisa diterima pasar ternyata. Oh gitu? Iya, jadi karena begitu gue semakin percaya diri. Terus dari U-POL minta kita untuk coba tes trial jalanin barang dempul-dempul lainnya. Jadi dempul itu yang ini kebetulan mereknya Isopon, tapi tetap keluaran U-POL. Oh Isopon, ya. Kayak Raptornya, Raptor U-POL, ini Isopon U-POL. U-POL Isopon, ya. Oke. Tapi ini adalah specialty pati. Jadi kalau dempul itu bahasa Inggrisnya pati, ini adalah specialty pati. Jadi dempul khusus. Ya. Gitu. Kalau ini lebih banyak untuk ke bodi mobil ya. Ini umum lah. Ya, ini umum lah. Umum lah kalau ada denger dempul otomotif ya ini dempul otomotif. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong dempul ya, sebelum kita ngomongin produk, kita mesti tahu dulu problemnya dempul sekarang apa. Ya, problem dempul yang sering terjadi adalah shrinkage atau shrinking. Iya. Itu adalah menciut ya. Iya. Ya, menciut. Jadi ketika nanti setelah aplikasi dempul, diamplas rata, di aplikasi catnya sampai clear coat. Habis 2-3 bulan, entah dia menciut, entah dia keluar bintik, itu kemungkinan besar dari dempul. Iya. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah mapping. Mapping itu adalah pulau. Jadi ketika lu ada yang penyok nih, kan di dempul nih, kan diamplas dong. Pasti kan ada permukaan antara dempul dan plat. Iya. Itu ketika dicat suka ada perbedaan. Kelihatan ada pulau, itu namanya mapping. Oh, itu namanya mapping. Iya. Oke. Yang ketiga itu adalah peroxide bleeding. Peroxide bleeding. Iya. Wih, namanya aneh-aneh ya. Peroxide bleeding ini, dempul itu kan ada hardenernya ya. Iya. Oke, hardener ini dibagi dua kategori. Yang pertama adalah CHPO, chloroform hydrogen peroxide. Yang kedua adalah benzoyl peroxide, BPO. Jadi biasanya CHPO itu warnanya hijau, BPO itu warnanya merah. Oh. Gitu. Dua ini punya karakter yang berbeda. CHPO itu yang hijau biasanya lebih lama curingnya. Peruntukannya untuk bidang-bidang besar. Kalau misalnya mau ngedempul bus misalnya, itu kan bidangnya besar dong. Kalau curingnya terlalu cepat, nggak bisa dibentuk dia. Iya. BPO ini lebih banyak dipakai untuk di asuransi, bengkel asuransi, sama body repair. Berarti kalau ada sempat gua denger orang kalau melihat dempul hijau berarti murah, dempul merah berarti mahal. Bisa nggak sih bilang kayak gitu? Memang secara harga memang dempul hijau lebih murah biasanya. Tetapi secara kualitas bukan berarti lebih jelek? Bukan berarti lebih jelek, tergantung peruntukannya untuk apa. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan Ko Marco ngomong hijau lebih lama kering. Yes. Ya kan? Andai kata kan kita semua tahu kalau di dunia perbengkelan semua orang pengen cepet lah. Namanya dapat uang pasti pengen cepet kan? Yes. Kalau misalnya bengkel itu nggak mengetahui mengenai fungsional tadi, bisa nggak jadi senjata makan tuan? Jadi mungkin dia ngejar kuantitas pengen cepet, dia pakai yang hijau karena lebih murah, akhirnya jadi bermasalah gitu. Nah, ini yang terjadi di dunia body repair Indonesia ya. Jadi salah satu faktor eksternal ya yang berhubungan dengan kualitas bengkel adalah masalah penggajian. Ada bengkel yang kita bilang bengkel hobi,
ya. Mungkin seperti Wet Gloss itu bengkel hobi. Iya. Ada beberapa bengkel yang gue tahu itu bengkel hobi. Jadi bengkel hobi itu terkenal mungkin kerjanya agak lama, tapi kualitasnya bagus. Ada lagi bengkel insurance, bengkel asuransi. Mereka ini ngejar volume. Iya. Ya kan? Tapi quality mungkin ya so-so selama customer nggak komplain, oke. Iya. Karena kan di asuransi itu kan mereka kan dikasih budget harga sekian, ya mereka harus cari barang-barang yang sebaik mungkin dengan budget yang mereka punya. Iya. Lalu tapi kalau di bengkel hobi itu kan mereka nggak terlalu care soal harga. Jadi mereka boleh pakai barang bagus, nggak masalah, yang penting bagus. Iya. Gitu. Nah, kenapa masalah penggajian? Jadi gini, kalau misalnya nih ya dari hasil survei gua ya di teman-teman bengkel ya, rata-rata gini Rick, dempul ini ada takarannya, ya. Jadi takarannya itu adalah hardener itu 2%. Gua survei, gua telepon ke semua pemilik bengkel. Pernah nggak lihat tukang dempul lu nimbang dempulnya? Nggak pernah. Nggak ada. Semua ya kira-kira. Oke. Dan keberatan sih kalau boleh ngomong. Iya, walaupun kira-kira. sebetulnya SOP harusnya kayak gitu sih. Iya, harusnya diukur 2%. Oke. Yang lebih parah lagi, karena mereka dibayar borongan, otomatis kan sebagai pekerja, lu mau kerja panel sebanyak-banyaknya. Iya. Iya dong? Sebagai tukang dempul, lu mau dempulnya, mobilnya secepat-cepatnya kering-keringnya supaya bisa naik cat. Semurah-murahnya juga. Iya, karena ketika itu lu dibayar. Iya. Ya kan? Oke. Yang terjadi gini, ketika pas hujan, ya kan? Banyak bengkel nih ya, stok hardener lebih cepat habis daripada dempul. Hah? Serius? Serius. Kok bisa? Iya, jadi ketika hujan, cuaca dingin, dempul pasti akan lebih lama keringnya. Karena cuaca lebih dingin. Yang tukang dempul lakukan adalah ditambah hardenernya. Supaya cepat kering? Supaya cepat kering. Wah, nggak cracking tuh. Nah, problemnya di situ. Ketika hardener ini udah dari pabrik di setel 2%, lu nggak bisa jadiin 5% atau 10%. Dengan tambahin hardener itu bukan berarti dia curing lebih cepat. Iya. Nah, kenapa bukan lebih cepat? Jadi gini, kalau misalnya hardener ini lu tambahin nih, ditambahin 10%, Iya. ya kan? Dibanyakin deh, kita nggak tahu mereka pun nggak hitung kan, tapi pasti dibanyakin lah. Ketika dibanyakin, hardener ini nggak bisa ngiket ke dempul. Ya kan? Ketika nggak bisa ngiket ke dempul, hardenernya itu yang merah-merahnya ini, dia akan kebanyakan. Ketika di aplikasi, nanti dicat, ada yang namanya peroxide bleeding. Peroxide bleeding itu warna merah-merah, kayak berdarah catnya. Terutama dicat warna putih. Iya, iya. Itu problem dari dempul. Jadi bukan hanya produk aja kadang-kadang, tapi sampai ke masalah penggajian, ke labor, itu menurut gua problem sampai sekarang. Iya. Nggak salah, tapi kalau ada produk bagus yang udah takaran, kan lebih enak kerjanya sebenarnya. Jadi dempul itu rata-rata curing mungkin paling cepat antara 1 jam sampai 2 jam rata-rata ya. Itu udah dempul lumayan bagus loh, 1-2 jam. Dempul anjing ini cuman perlu 7 sampai 10 menit. Buat benar-benar kering? Benar-benar kering dan bisa diamplas. Udah nggak absorb lagi tuh? Nggak. Dan dia nggak bisa menciut, dia nggak bisa shrinking, nggak bisa shrinkage. Ya kan? Jadi sekarang problemnya sekarang begini, ketika lu di bengkel nih ya, ada customer datang. Biasanya yang mereka tahu, lu pakai cat apa, Iya. lu pakai clear apa. Iya. Tapi tidak pernah ada customer yang nanya, Nggak pernah. primer lu apa, Nggak. dempul lu apa, Nggak pernah. surfacer lu apa. Nggak pernah. Mereka juga nggak ngerti, mereka nggak ngerti painting, mereka nggak akan tanya 3 ini. Dan kalau dia nanya juga, gue tahu tuh pasti orang bengkel. Iya, kalau namanya sering bengkel. Iya. Nah, sedangkan kalau kita ngomong dunia painting ya, dari primer, dempul, dan surfacer atau filler, ini adalah 3 benda yang menurut gua itu pondasinya painting. Kalau ini 3 material jelek, jangan ngomongin soal base coat, soal clear coat. Iya. Ini pasti hasilnya problem. Mungkin problemnya nggak sekarang, tapi ntar 3-6 bulan customer-nya akan balik. Mungkin filosofinya kayak ngebangun rumah kali ya. Orang lihat Yes. rumah bagus, mewah, tapi kalau fondasinya nggak ada, apalah arti rumah mewah gitu. Iya, betul. Betul. Jadi dempul adalah salah satu fondasinya untuk painting. Iya. Gitu. Wah, ini sih menarik ya kok ya. Masalah yang tadi yang merah dan hijau itu gue juga sebetulnya baru tahu secara mendalamnya ternyata berbeda. Berbeda. Karena yang gue lihat mayoritas di Indonesia kebanyakan pakai warna hijau. Tetapi gue temuin di bengkel-bengkel asuransi gitu yang gue heran. Kalau tadi kan harusnya
untuk mobil besar. Iya. Kalau asuransi kan berarti dia artinya kan rapid repair atau fast repair. Yes, kan? betul. Gitu. Betul. Ini mungkin video ini akan banyak membantu terutama buat orang-orang yang punya bengkel dan belum tahu mengenai hal ini. Iya, soal gini, dempul itu gini. Mungkin aja dempul hijau bisa dipakai, ya kan? Tapi kan mesti lihat berapa luas areanya. Kalau areanya yang luas sekali, itu pasti problem. Berarti kalau bisa ngomong kayak gini nggak, tingkat masalah yang timbul akibat yang hijau akan jauh lebih besar dibanding yang merah. Bisa nggak dibilang seperti itu? Kalau di dunia body repair, kemungkinan besar ya. Bener kan? Iya. Soalnya kalau yang hijau kan lebih lama, sedangkan ya kita tahu tadi Ko Marco cerita kayak yang gua tahu juga orang dempul biasanya nyampur-nyampur yang gua tahu pada umumnya ya. Ngelihat dari si warnanya patokannya nih, oh dia lebih merah atau lebih hijau, berarti campurannya bener atau salah. Iya. Jadi bukan ngeliat dari gramnya, tapi ngeliat dari warnanya gitu. Nah, U-POL itu punya satu kelebihan unik ya. Jadi dia ini kan ada ini soft pack ya. Iya. Ya. Jadi dia punya mulutnya dan di mulut hardenernya ini kan ada si tutupnya ya. Nah. Luas areanya sudah dihitung. Jadi maksudnya luas area udah dihitung, jadi pemakaian dempul kan 2%. Oke. Jadi gini, dempul ini ketika ditaruh 10 cm dempulnya, hardenernya 10 cm. Itu udah 2% exactly, nggak akan kelebihan, nggak akan kekurangan. Makanya motifnya udah ada ukurannya ya. Yes, makanya gue perhatiin kok dia kecil, dia kok lebih besar. Yes, betul. Wow. Itu bikin praktikal. Jadi akan bikin lebih simple kan. Takaran 2% bagaimana? Ya lu tarik 10 cm, tarik 10 cm, itu 2%. Nggak akan kelebihan, nggak akan kekurangan. Gue baru tahu loh itu. Iya, tapi gini, kadang-kadang ada yang pakai 2% itu sedikit terlalu cepat kering untuk di U-POL. Jadi solusinya itu adalah bisa kurangin sampai 1%. Iya. Jadi kalau dempulnya 10 cm, dia punya hardenernya setengahnya aja. Kalau buat apa tuh kok? Kalau biar curingnya lebih agak lambat. Oke. Gitu. Karena misalnya panel-panel besar. Iya, gitu ya. karena kalau dempul curing terlalu cepet juga tukang dempul juga problem juga. Iya. Oke. Wah, yang buat teman-teman yang belum tahu, mungkin tadi bertanya, oh, emang kalau yang biasa kayak gimana? Yang biasa tuh dia dikasihnya udah kayak yang satu yang hardener tuh biasa bentuknya dalam bentuk kayak odol sikat gigi tapi versi yang kecilnya. Dan yang dempulnya tuh biasanya mereka dalam bentuk kaleng kurang lebih sekilo ya? Kaleng. Ada yang sekilo, ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Jadi kita lah yang sebagai teknisi dempulnya yang harus mencampur sendiri dan mengira-ngira berapa. Iya, dan gini Rick, kalau dempul biasa di kaleng nomor 1, dia belum tentu bisa habis 100%. Tapi kalau dalam bentuk soft tube kayak begini, udah pasti habis 100%. Iya. Tapi gampang kering nggak sih gitu kok? Nah, ini kita ngomongin shelf life nih. Dempul yang gue tahu shelf life-nya ya, itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Shelf life 6 bulan? Iya, makanya dempul itu harus cepat dipakai. Iya. U-POL ini di TDS kurang lebih sekitar 2 tahun. Dempulnya. Nggak bakal rusak itu? Nggak bakal rusak. Karena gue pernah beli dempul merek lain, gue nggak mau sebut nama. Gue biarin tuh, dibuka kalengnya udah jadi batu. Iya, karena itu shelf life terlalu pendek. Gitu. Oh gitu. Jadi menarik ya. Mungkin packaging kita kan paling kecil kan ini kan kurang lebih 1,5 kilo ya. Iya. Tapi ya kalau lu simpen pun nggak mungkin lu setahun 2 tahun nggak habis kan? Iya. Gitu. Makanya penjualannya juga ini kayak kacang ya. Lumayan. Gila ya. Udah harganya mahal, penjualan kayak kacang. Iya, barangnya kosong terus sih. Kalau disebut dempul anjing ya emang betul-betul sih ya. Memang ini disebut dempul anjing ya seperti inilah. Kualitasnya pun ya anjing juga gitu. Bagus banget. Anjing bagusnya gitu. Nah, mungkin ya ada lagi kok yang mau tambahin mengenai dempul yang ultra soft ini dari U-POL? Nggak ada sih. Iya. Nggak ada. Ini sih ya buat teman-teman semua gue yakin ini suatu edukasi yang bakal sangat terpakai dan penting ya mengenai dempul soft ini. Dan kalau misalnya yang lain nih kok? Nah, di luar dempul yang untuk body ini kita punya 5 macam dempul lagi. Jadi yang pertama adalah P38. P38 adalah body filler mirip dengan dempul anjing. Tapi lebih kental dia. Jadi dia lebih untuk nge-shape body jadinya. Untuk membentuk P38. P38 ini untuk membentuk bodinya. Iya, itu body filler. Sama ini bedanya ini lebih encer sedikit. Ini lebih pekat. Iya. Tapi ini kan 1K kan, ini kan bukan 2 kan. Ini 2K. Ada hardenernya? Ada hardenernya. Oh, ada hardenernya. Iya. Yang nggak ada hardener ini. Oh. Yang warna ungu. Boleh buka kok ya? Iya.
Coba kita lihat dalamnya. Oh, hardenernya di mana kok? Oh, udah ditakerin juga sama. Nah, takaran yang untuk isopon sedikit beda. Yang ini ditarik 10 cm, hardenernya 1 cm. Oh gitu. Jadi ukuran mulutnya ini adalah 1/10. Oh gitu. Iya. Bukan kayak tadi sama gitu bukan ya? Enggak, beda. Oh. Jadi kalau Iya, untuk iya. yang isopon nih teman-teman, 10 cm dempul, 1 cm hardener. Itu Iya, takarannya iya, iya, 2%. Oke. Oh gitu. Berarti sama fungsinya sama ini kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Untuk ke body ya? Iya, ini untuk yang pakainya sedikit-sedikit bisa pakai ini. Oke. Nah, next yang lain kok apa Nah, lagi? next yang lain adalah ini yang menurut gua killer abis. Ini alloy wheel filler. Ini adalah dempul khusus velg. Khusus velg. Khusus velg. Ini juga dempul 2K ya. Ada Jadi- hardener. Buat teman-teman mungkin yang penasaran kok banyak amat. Yang gua tahu juga dempul emang nggak banyak sih. Yang gua tahu ada Satu dua macam, dua macam. sama filler paling. Kalau ada lubang-lubang di bekas apa namanya? Kalau habis epoxy Pinhole. filler ada pinhole kecil-kecil pakai kombi filler. Ya, kombi filler. Nah, kalau di U-POL ini nggak cuma 2 macam nih, atau 3 macam. Misalkan dempul body, dempul bumper yang elastis sama kombi filler. Kalau ini ada 5. Nah, 5 macam gitu. ini dempulnya menurut gua unik banget karena warnanya warna aluminium metalik. Dempul tapi warnanya metalik aluminium. Apa artinya itu besi juga kandungannya? Jadi gini, bedanya apa? Kalau dempul biasa dipakai di pelek, dia nggak akan kuat. Iya. Satu, nggak akan kuat gigit, dan hardness-nya pasti beda. Iya. Iya kan di mobil itu kan geter ya, Iya. terutama di ban ya. Jadi kalau pakai dempul biasa bisa copot lama-lama. Iya. Misal dari komponennya gitu. Iya, kalau ini jadi dari pelek alloy, ya kan, pelek aluminium, bisa langsung pakai dempul ini tanpa harus epoksi dulu. Kalau biasa kan metal itu kan mesti diepoksi Iya, harus primer epoksi dulu, terus. baru dikasih Primer dulu, dempul. baru, Ini nggak perlu, langsung. Oh, wow. Ini bisa untuk motor, mobil, alloy lah pokoknya, khusus alloy. Ini bisa kepake buat orang-orang yang main furniture besi kali ya? Yang mau- Iya, tapi untuk sekarang kita fokusin di pemain Otomotif. repair pelek. Ada khusus pemain repair pelek. Gila, detail banget ya. HP ada buat velg segala. Gila kan Ini ya? ada hardenernya nih kok. Ada hardenernya? Ada hardenernya juga. Ada. Oh, gila. Oke. Yang Terus ketiga, ini yang warna ungu, ini knifing putty. Knifing putty. Iya, knifing putty ini 1K. Ini kombi. Oke, kombi filler. Kombi filler. Sama kayak kombi filler yang lain kok. Atau ada speciality-nya lagi dia? Beda. Dia gigitnya juga kuat, dan kalau misalnya di amplas, nggak berudul-berudul. Oke, yang gua nggak suka dari kombi filler tuh kadang-kadang udah kering suka absorb. Yes. Ini enggak. Ini enggak. Berarti ini untuk fungsinya buat misalnya ada bekas stone chips yang bulatnya kurang lebih 0,1 itu bisa pakai ini. Bisa pakai itu. Untuk pinhole sebenarnya. Untuk pinhole. Pinhole. Jadi pemakaiannya sedikit banget. Pinhole berarti dalam arti untuk epoxy filler yang ada Iya. syaratnya atau habis ngecat tiba-tiba ada pinhole bintik. buat touch up Yes. lagi Iya. pakai ini ya. Iya, pakai itu. Oke, berarti ini kombi filler, Ya, oke. Terus yang hijau ini adalah plastik bumper. plastik bumper, Iya, jadi dempulnya ini elastis. elastis. Oke, ini ada hardener juga ya? Ada hardener, ini 2K. Oh, ini kecil-kecil gini, kenapa nggak bikin gede ya? Kan bisa kalau plastik bumper kan kayak kalengan juga, Oke. mirip-mirip kayak yang ini. Isopon punya packaging besar. Oh, ada juga besarnya kok. Ada yang besar. Cuman kalau misalnya gua yang masukin barang, jadi gini, gua concern nggak mau sampai bengkel beli barang banyak, akhirnya barangnya rusak. Iya. Karena ini kan dempul specialty, Iya. nggak tentu lu pakai setiap hari untuk repair. Iya, Beda dengan dempul anjing, iya. ya kan? Kalau ini kan mungkin kalau harus ada bumper sobek, tapi kan kasus-kasus tertentu aja kan, Iya, nggak iya, setiap iya, hari iya. bumper sobek. Iya. Gitu. Jadi kita masukin dengan packaging lebih kecil, dan satu packaging lebih kecil ini orang bisa coba gitu. Ketika produknya cocok bisa dipakai bagus, nanti mungkin tahun depan baru kita masukin yang packaging besar. Tergantung demand-nya lah. Kalau Iya. demand-nya ada berarti Yes. beli lagi yang ambil yang besarnya. Iya. Berarti ini sama ini apa bisa dibilang ini nggak bisa buat bumper? Gimana kok? Beda. Jadi Ini gini. agak tricky nih. agak Iya. tricky Karena gini, pertanyaannya. kalau yang ini kan dengan hardener setelah kering dia rigid.
Jadi rigid itu kaku karena untuk permukaan bodi mobil sebenarnya. Kalau yang ini elastis dia. Jadi kalau misalnya lu dempulin nih, misalnya kesenggol, dia nggak akan pecah. Kalau pakai ini buat dempul bisa pecah. Tabrak dikit, crack langsung gitu. Yes. Kalau ini tabrak dikit masih ada apa? Ada elastisnya dia. Flexibility-nya masih ada. Iya, betul. Menarik. Gitu. Terus apa lagi kok? Ini yang terakhir ini adalah P40. Nah, ini dempul tapi isinya ada fiberglass. Dempul ada fiberglassnya? Iya, ada fiberglass. Jadi Coba Pio. iya. Ini juga 2K, ini ada hardener. Jadi gini, kalau lu ketemu kasus misalnya mobilnya itu kropos, pelatnya bolong. Oh. Pelat bolong kan mesti ditambal kan? Iya. Salah satunya pakai dempul ini. Kropos, berarti pelat Gini, bolong, bukan bemper, bukan beda lagi. Bukan. Kalau misalnya lu punya plat kropos, yang bisa lo lakuin kan dilas pakai plat lagi kan? Iya. Dilas lagi, didempul biasa, pakai ini. Tapi ada cara lain yang bisa lebih murah. Lu pakai fiber di belakangnya, ditempelin, terus pakai dempul ini. Berarti platnya nggak usah pakai lagi gitu atau gimana las? Iya, nggak pakai plat, nggak usah las, pakai ini. Kuat. Yes. Makanya dempulnya punya ada fiberglassnya di dalam. Wah, ini sih apa ya? Gue belum pernah pakai dan gue baru tahu teknologi sekarang tuh berkembang secepat itu. Jadi gue baru tahu di sini ada beberapa produk yang belum pernah gue lihat sebelumnya ya di dunia perbengkelan. Dan gue rasa nih teman-teman harus tahu sih ya perkembangan zaman harus mengikuti ya kok ya. Harus mengikuti karena setiap bisnis, setiap industri pasti akan evolusi kan. Iya, Dia akan iya. berubah terus. Bener-bener kok. Gitu. Nah, teman-teman masih penasaran nih. Kan kalau lihat dari packagingnya, teman-teman gue yakin sudah tertarik ya. Apalagi yang punya bengkel, wah ini boleh juga nih buat gue coba. Biasanya kalau owner bengkel tuh seneng untuk mencoba hal-hal baru. Karena ini adalah suatu, apa ya kita ngomong, potensial atau potensi buat kita untuk expand usaha kita lebih baik lagi gitu. Yes. Nah, boleh nggak kok kalau misalnya biar teman-teman semua yang nonton tahu seperti apa sih saat diaplikasikan ke bidang, ini gue udah sediain metal sih sebelumnya. Ya. Seperti apa sih gitu bentuknya atau kekerasannya atau ya mungkin lebih bisa memuaskan mata-mata teman-teman yang nonton deh. Gitu. Iya. Paling yang bisa kita lakuin, kita coba buka masing-masing, terus kita tarik, kita kasih tahu perbandingannya seperti apa cara pakainya. Oke, sekalian mungkin edukasi buat teman-teman yang punya tukang dempul. Kalau misalnya bingung mau edukasi gimana, kasih aja video ini, suruh mereka nonton. Nanti ya tahu cara aplikasinya kayak gimana, jadi nggak usah repot-repot trendingin lagi ya kok ya. Iya, ini kan memang Wet Gloves kan channel edukasi kan, channel Maverick. Ya mudah-mudahan ya. Bukan channel promosi kan? bukan. Ya udah yuk kita cobain yuk. Oke. Seperti apa? Ya, yuk. Oke, sekarang kita akan langsung coba untuk memperlihatkan perbedaannya apa sih di dalamnya. Sebelum kita mulai, tadi gue udah ngobrol sama Ko Marco, ternyata kalau teman-teman beli merek U-POL di Isopon ini, boxnya jangan dibuang. Kenapa tuh Ko Marco? Di sini ada sentimeternya. Iya, lihat. Nah, buat takarannya, jadi teman-teman tahu kalau misalnya numpain si hardener dan si takaran si dempulnya itu berapa banding berapa. Iya. Nah, yuk kita coba yuk, seperti apa? Oke, coba yang mana dulu nih? Ketinggalan Mulai dari yang paling besar. Oke, yang paling besar dulu ya. Nah, yang paling besar ini karena dia soft pack, di dalam ini dempulnya ada minyaknya. Jadi mesti di gini-giniin dulu. Oh, dikocok-kocok dulu. Iya, dikocok-kocok dulu. Harus kocok dulu. Jadi untuk aplikasinya seperti gini ya. Jadi misalnya kita taruh dempulnya. Oke, itu banyak sih kok. Iya, banyak ya. Itu banyak sih. Oke, kayak jadi sayang ya karena tahu harganya mahal. Oke, ini hardenernya ya. Iya. Jadi kalau untuk dempul anjing ini dempulnya mesti ditarik kurang lebih sama ininya. Oke. Oke. Ini kurang lebih adalah takaran 2%. Oke. Gitu. Boleh gua potong nggak? Terus gua kocek selagi Ko Marco tumpahin yang lain atau gimana? Boleh? Boleh ya? Boleh. Jadi gua ambil setengahnya aja ini ya. Oke. Setengah kurang lebih di sini ya. Nah, ini sorry, Rick. Ini kan takaran 2% ya. Kalau terlalu cepat kering ya, pakai setengahnya aja. Setengah dari panjangnya dempul. Maksudnya diambil semua terus ini setengah gitu. Iya, maksudnya enggak pas aplikasi hardenernya di sini setengahnya aja. Jadi supaya nggak terlalu cepat keringnya. Iya.
Oh gitu, jadi tergantung fungsinya lah. Kalau tergantung repairnya besar apa enggak. lebih besar, Kalau lebih besar ambil setengahnya aja. Tapi kalau gitu. misalnya kecil-kecil bisa ambil sama panjang. Oke, karena kita mau coba aja kita ambil setengahnya langsung ya, dua-duanya kok ya. Iya. Teman-teman buat yang nonton mungkin ngelihat tangan gue kaku, memang gue bukan tukang dempul, jadi mohon maaf kalau misalkan kaku banget ya ngeceknya. Ya kok, lanjut kok. Dempul ini ketika diaduk ya, mesti seperti gini, Rick. Jadi ketika ngaduk ini mesti sambil ditekan. Supaya dia itu benar-benar memblend. Nyatu, iya, ngeblend. Iya. Jadi ngaduknya jangan dikocek-kocek kayak begini, karena takutnya ntar ada udara masuk. Bener. Gitu. Jadi harus sambil ditekan-tekan. Harus penuh terus. Iya. Sorry kok. Mukanya kedempul lagi. Nah, ini udah rata nih kok. Udah gak ada merah-merahnya nih. Aduh. Kayak bikin kue ya? Iya, kayak bikin kue. Dan gue gak usah bikin kue. Jadi gue langsung... ini setelah diaplikasikan, curingnya kurang lebih sekitar 7-10 menit udah bisa diamplas. 7-10 menit? Iya. Oke. Ini gue taruh langsung sini ya. Jadi biar... Ini warnanya kurang lebih udah bener ya kok ya? Iya. Nggak akan terlalu beda jauh kan? Karena pemakaiannya 2%, benar-benar 2%. Iya. Nah, kalau kelebihan Rick, merah-merahnya ini lebih dari 2%, sampai 10%, bayangin ini warnanya akan lebih merah ketika dicat, itu yang namanya peroxide bleeding. Kayak berak tadi kayak kalau. Oke, nah ini udah dikeluarin. Jadi ternyata nih memang dempulnya ini beda warna luar, juga beda warna dalamnya. Oke. Ya seperti kalian lihat tuh. Ini warnanya sedikit kehijauan, yang ini warna metal, aluminium metalik. Ini hijau juga, cuman sedikit hijau army ya. Iya. Iya, yang ini abu-abu tua, yang ini kuning. Ini hardenernya sama kayak ini sama nggak warnanya kok? Sama semua ya warna merah ya? Hardenernya harusnya sama. Ya? Harusnya sama sih. Sama semua sih. Iya, harusnya sama. Karena fungsinya hanya untuk mengeringkan kan. Iya, iya. Berarti tadi ukuran sentimeter ini kan tadi kalau ngomongnya ini ada ukurannya nih, kayak misalnya biru. Iya. Ini kan artinya 9 cm, terus hardenernya juga. Oke, kita bikin di sini aja ya. Jadi kita bikin pakai ya merah deh kali merah ya. Merah ya. Coba yang merah, kita ambil yang merah ya. Oke. Oh panjang banget ya yang merah deh. Ambil yang ini aja deh, yang biru aja deh kok. Yang biru. Yang merah panjang banget soalnya. Oke. Yang ini 9 cm. Ya 9 cm ya, yang biru ya. Yang biru tuh untuk body filler for holes. Iya. Jadi ketika kita keluarin. Tapi ini bukannya combi filler ya? Bukan. V40 ini untuk fiberglass. Oh, fiberglass ya? Iya. Ini pakainya cuman begini aja. Nah. Berarti kurang lebih 1 cm ya? Iya. Berarti ini 9:1. Iya, atau 10:1 sebenarnya. Kalau ini sama semua takarannya? Semua sama semua. Soalnya ini kan ada beda-beda ini nih. 9. Oh iya, sorry. Ini 10:1, ini 9:1. Oh. Jadi untuk pemakaiannya itu harus lihat ininya kali ya. Lihat pinggir-pinggirnya nih. Pinggir-pinggirnya. Kalau ini kan emang ada hardenernya ya, jadi emang ada pinggirannya wajar. Ya, ini 10. Ini ada yang 10, ada yang 9. Ini ada yang 17:1 berarti ya? Iya, 17:1. Menarik. Oke. Jadi karena sudah dicoba ditaruh di palet, teman-teman bisa melihat ya perbedaan warnanya. Dan kalau lihat lebih zoom lagi di kontur dari si masing-masing liquidnya nih, ini kelihatan ini aneh ya, ada silver silver ya. Ada silvernya yang ini. Kalau ini sih kayak lebih karet ya yang ini ya kok ya. Ini apa sih ini? Ini untuk yang knifing putty. Ini yang untuk itu tadi. kombi. Oh ini kombi. Oh, dia lebih halus makanya untuk kecil-kecil iya, pakai. Kalau ini dia lebih bertekstur mirip seperti yang body filler, ini untuk plastik bumper filler. Ini yang P47 plastik fiberglass. Oh ini yang fiberglass. Fiberglass, plastik, kombi, alloy wheel untuk pelek sama untuk body. Oh, gue penasaran pengen lihat yang ini kalau yang fiberglass nih, gue pegang ya. Karena ada serat fibernya. Oh iya loh.
Ini teman-teman kalau lihat nih, tuh ada seratnya. Ada serat fibernya. Ada serat fibernya. Nah ini khusus nambal keropos. Kayak ini contohnya kalau gua lagi proses tuh kayak mobil-mobil aluminium. Iya. Kadang-kadang kalau ada penyok kecil nggak bisa diketok tuh. Iya. Nah dengan adanya ini bisa jadi solusinya. Karena kalau ditebelin dembul kan otomatis jadi nggak bagus buat jangka panjangnya. Iya, iya. Oh, wah ini sih bisa jadi solusi buat mobil-mobil Eropa sih kayak Mercy Ya, atau khusus BMW. mobil Eropa. Ya aluminium, ya emang khusus mobil Eropa sih gitu. Oke, kok wah ini menarik sih perbedaannya. Wah. Terus apa lagi kok yang kira-kira mau dijelasin dari produk ini kok? Udah, dari Isopon paling ya pemakaiannya gini. Kalau misalnya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, paling follow Instagram Upol Indonesia aja. Follow Instagram Upol Indonesia, apalagi kok? Upol Indonesia aja. Nanti Dempul akan kita fokusin ke situ. Oke, siap. Buat teman-teman semua yang tertarik atau misalnya teman-teman punya bengkel atau mau buka bengkel, ingin memakai produk-produk yang lebih proper sesuai dengan fungsional dan sesuai dengan kegunaannya, teman-teman bisa gunakan merek dari Isopon Upol ini. Ini merupakan solusi. Ingat, yang penting tuh fundamentalnya, bukan hasilnya ya kok ya. Kita semua berpikir bagaimana untuk memberikan hasil maksimal, bukan dalam arti untuk jangka waktu pendek, tapi untuk jangka waktu panjang, supaya konsumen pun puas dan mau kembali lagi ke bengkel kita semua. Ya mudah-mudahan review dan juga edukasi mengenai dembul ini bisa menjadi suatu edukasi yang penting buat teman-teman semua dan berharga pastinya, terutama buat teman-teman semua yang memiliki atau mau membuka usaha bengkel. Ya kok ya. Komako mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan? Terima kasih aja untuk Maverick udah diundang kita bikin video kali ini. Ya ini juga pertama kali gue buka lihat warnanya sebenarnya. Oh gitu. Jadi sama-sama tahu kayak gini. Iya, sama-sama tahu. Gitu. Ini menarik sih kok. Mungkin nanti ada produk lain yang bisa kita bahas lagi kok, karena ini mungkin topiknya akan terus berkembang dan akan terus kita bisa bahas gitu. ada produk Gravitex anti karat khusus. Dan kita satu-satunya mungkin di Indonesia, nggak tahu kalau di dunia, tapi kita punya produk anti karat warna putih dan warna abu-abu. Dan itu menurut gua gila, anti karat warna putih dan abu-abu. Semua anti karat hitam semuanya kan. Kita punya 2 warna ekstra. Dan itu bukan di tinting ya, bukan dikasih warna. Aslinya memang putih dan abu-abu. Menarik sekali ya. So buat teman-teman semua yang belum subscribe channel gua, please subscribe channel gua, like, komentar, dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di Wet Gloss. Segini aja untuk video kali ini. Gua Maverick Jonathan dan Komarko. Thank you nih kau sudah datang dan edukasi yang lainnya. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.